Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Pembimas, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, Kepala Subbag Tata Usaha, Ketua Tim Bagian Tata Usaha, pejabat pembuat komitmen SBSN Kanwil Kemenag Riau, serta hadirin yang berbahagia. Pembahasan kali ini, kita akan mengulas rakor realisasi anggaran tahun 2024, capaian kinerja, dan perjanjian kinerja Kanwil Riau. Mari kita simak pembahasannya. Saat ini kita telah memasuki penghujung masa anggaran triwulan ketiga tahun 2024. Melihat progres yang telah dicapai, kita dihadapkan pada tantangan besar untuk menggesa percepatan realisasi anggaran pada triwulan keempat. Rapat koordinasi ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenag Riau dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Capaian kinerja bukan hanya soal angka dan laporan, namun merupakan wujud dari tanggung jawab kita. Kami berharap, pada triwulan keempat ini, kita bisa mencapai target yang telah ditetapkan dengan tetap memegang prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam penggunaan anggaran. Kami mengapresiasi upaya dan kerja keras seluruh pihak yang telah berkontribusi hingga saat ini. Namun, kita perlu memperhatikan bahwa masih ada beberapa poin yang harus kita kejar di triwulan keempat ini. Kami berharap agar semua kepala satuan kerja dapat lebih proaktif dalam mengevaluasi capaian kinerja masing-masing. Pastikan bahwa target realisasi anggaran dapat dicapai sesuai dengan perencanaan awal, tanpa mengorbankan kualitas pelaksanaan program. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengingatkan kembali pentingnya kolaborasi antar bidang dan satuan kerja. Keberhasilan kita dalam mencapai target tahun ini sangat bergantung pada bagaimana kita dapat bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain. Sebagai penutup, saya berharap pertemuan hari ini dapat menghasilkan langkah-langkah strategis yang tepat dalam mempercepat realisasi anggaran. Target menuju 3 bulan, Kemenag kejar penyelesaian kinerja 2024. Tahun 2024 jadi momen penting bagi Kementerian Agama, Kemenag. Dengan sisa waktu 3 bulan menuju akhir tahun, Kemenag semakin ngebut untuk memastikan semua target kinerja yang sudah direncanain bisa tercapai tepat waktu. Dari pendidikan agama, pelayanan haji, sampai digitalisasi layanan keagamaan, semuanya jadi fokus biar maksimal. Kementerian Agama Republik Indonesia telah merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2024, yang akan menjadi bagian dari upaya transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Berikut adalah rincian penting mengenai rencana kerja dan anggaran Kemenag untuk tahun tersebut. Tema dan tujuan. Rapat Kerja Nasional, Rakernas, Kemenag 2024 yang berlangsung dari 5 hingga 7 Februari 2024 di Semarang, mengusung tema, Transformasi Kementerian Agama menuju Indonesia Emas 2045. Rakernas ini bertujuan untuk meluncurkan pencapaian kinerja tahun 2023 dan menyusun langkah-langkah strategi untuk mencapai target-target di tahun 2024. Program prioritas. Rektor IAIN Parepare, Profesor Hanani, mencatat beberapa program prioritas yang menjadi kebijakan Menteri Agama, Haji Yakut Kholil Qomas, untuk tahun 2024. Melanjutkan semua program Kemenag dari tahun 2023. Menambah akreditasi institusi perguruan tinggi unggul, AIPT, untuk 20 Tekin. Rebranding perguruan tinggi keagamaan negeri, Tekin. Percontohan kampus Tekin untuk memperkuat moderasi dan nasionalisme. Menggandeng Inspektorat Jenderal untuk memperkuat pengawasan. Internasionalisasi Tekin dengan target masuk dalam 1.500 besar Quran Surat World University Rankings. Penataan program studi. Penyelesaian alih bentuk Tekin. Penyelesaian RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Penyelesaian Lamgama, Lembaga Akreditasi Mandiri. Penataan UISSI Cirebon sebagai kampus siber. Anggaran. Anggaran Kementerian Agama untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp74,07 triliun, meningkat sebesar 2,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencakup kenaikan gaji pegawai sebesar 8% dan dialokasikan untuk dua fungsi utama, fungsi agama dan fungsi pendidikan.
Rincian anggaran. Fungsi agama, 11,76 triliun rupiah, 15,88% dari total anggaran. Fungsi pendidikan, 62,31 triliun rupiah, 84,12% dari total anggaran. Strategi pelaksanaan. Menteri Agama menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program kerja agar lebih efektif dan tepat sasaran. Hal ini mencakup kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan. Dengan rencana kerja komprehensif ini, Kementerian Agama berharap dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional serta menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia menjelang pemilu 2024 dan seterusnya. Review Program Prioritas Nasional Kementerian Agama tahun 2024, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Kementerian Agama terus berkomitmen dalam mendukung agenda besar nasional, khususnya dalam hal pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Di tahun 2024, program prioritas nasional yang difokuskan adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Program ini bertujuan untuk memperkuat sektor pendidikan, keagamaan, dan layanan sosial di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, 3T, serta daerah-daerah yang masih mengalami kesenjangan infrastruktur dan akses layanan. Pemerataan pendidikan dan layanan keagamaan. Kementerian Agama melihat pendidikan sebagai kunci penting dalam memperkecil jurang kesenjangan. Melalui program revitalisasi madrasah dan sekolah agama di wilayah 3T, Kemenang memastikan bahwa setiap anak di Indonesia, tanpa memandang lokasi geografisnya, mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas. Selain itu, Kementerian Agama juga memperkuat peran tokoh agama dan organisasi keagamaan di wilayah-wilayah tersebut, memastikan bahwa pembinaan keagamaan berjalan dengan baik, serta layanan keagamaan dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat. Pembangunan infrastruktur keagamaan dan layanan sosial. Untuk menjamin kesetaraan akses, Kementerian Agama berfokus pada peningkatan dan pembangunan infrastruktur keagamaan, seperti masjid, gereja, dan rumah ibadah lainnya, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini belum tersentuh pembangunan. Program ini juga melibatkan perbaikan fasilitas layanan haji dan umrah di wilayah-wilayah terpencil, dengan harapan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada umat di seluruh pelosok negeri. Penguatan SDM di wilayah tertinggal. Program prioritas nasional ini juga melibatkan penguatan kapasitas sumber daya manusia, SDM, di daerah tertinggal. Melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi guru agama, penyuluh agama, serta ASN Kementerian Agama di daerah tersebut, diharapkan mereka dapat menjadi motor penggerak dalam memajukan pembangunan di wilayah masing-masing. Pendekatan ini dilakukan dengan memastikan bahwa SDM lokal memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola dan memajukan daerahnya. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga organisasi lokal. Kementerian Agama menyadari bahwa keberhasilan program ini tidak lepas dari kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga lokal. Oleh karena itu, pelaksanaan program ini dilandasi dengan semangat gotong royong antara pemerintah pusat dan daerah, dengan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam review program tahun 2024 ini, Kementerian Agama juga membuka pintu lebar-lebar untuk masukan dan evaluasi dari masyarakat, guna menjamin bahwa program yang berjalan benar-benar menyentuh masyarakat di tingkat akar rumput. Dengan program ini, Kementerian Agama berharap dapat mewujudkan Indonesia yang lebih merata, adil, dan sejahtera, dengan mengurangi kesenjangan antar wilayah dan memastikan seluruh masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam pembangunan bangsa. Dengan penjelasan ini, Kementerian Agama dapat memberikan informasi kepada publik terkait progres dan evaluasi program prioritas nasional yang sedang berjalan, sekaligus mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencapaian target yang diinginkan. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Program Prioritas Nasional tahun 2024 yang dicanangkan oleh Kementerian Agama berfokus pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, SDM, yang berdaya saing. Sebagai bagian dari agenda strategis pemerintah, langkah ini bertujuan untuk mempersiapkan SDM Indonesia menghadapi tantangan global serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. 1. Tantangan dan peluang pada era globalisasi dan kemajuan teknologi, kompetisi di pasar kerja semakin ketat. Oleh karena itu, SDM yang memiliki kompetensi unggul, inovatif, dan adaptif sangat dibutuhkan. Kementerian Agama telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis dalam program prioritas ini,
yang meliputi peningkatan kapasitas aparatur, penguatan kompetensi tenaga pendidik, serta pengembangan keterampilan digital bagi peserta didik di lembaga-lembaga pendidikan agama. Dua capaian dan rencana aksi pada tahun 2023, program peningkatan kualitas SDM telah menunjukkan hasil yang signifikan dengan peningkatan jumlah tenaga pendidik bersertifikasi, serta peningkatan mutu lulusan dari madrasah dan perguruan tinggi keagamaan. Dalam rangka melanjutkan tren positif ini, pada tahun 2024, Kementerian Agama akan memperluas jangkauan pelatihan digital, memperkuat kolaborasi dengan sektor industri, serta memperkuat peran madrasah sebagai pusat pendidikan yang inovatif dan inklusif. 3. Sinergi dengan pemangku kepentingan. Keberhasilan program ini tidak dapat tercapai tanpa adanya sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sektor swasta. Oleh karena itu, Kementerian Agama akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat. 4. Target 2024. Target utama yang ingin dicapai pada tahun 2024 adalah menciptakan SDM yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, namun juga nilai-nilai keagamaan yang kuat, sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa yang beretika dan berkelanjutan. Kementerian Agama juga menargetkan peningkatan angka partisipasi pendidikan, terutama di wilayah-wilayah yang masih tertinggal, serta peningkatan kualitas manajemen kelembagaan. Dengan fokus pada pengembangan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, Kementerian Agama siap mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui investasi jangka panjang di sektor pendidikan dan pelatihan. Evaluasi kinerja Kementerian Agama, Kemenag, 2024 terkait program nasional, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dapat dilihat dari penjelasan berikut. 1. Prioritas Program Nasional RPJMN 4 2020 hingga 2024. Reformasi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Program ini merupakan salah satu dari 3 program prioritas nasional yang diusung oleh Kemenag. Tujuan utama adalah memperkuat moderasi beragama, meningkatkan keharmonisan dan kerukunan umat beragama, serta mengembangkan ekonomi dan sumber daya keagamaan. 2. Strategi dalam memperkuat moderasi beragama. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat, Kemenag telah menetapkan 5 strategi untuk memperkuat moderasi beragam. Strategi ini mencakup penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat, serta peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. 3. Pelaksanaan Program 2024. Pelibatan umat dalam program, Menteri Agama Yakut Holil Qomas meminta jajaran Kemenag untuk melibatkan masyarakat luas dalam pelaksanaan program pembangunan di bidang agama. Pelibatan umat ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kebermanfaatan program. 4. Evaluasi capaian Renstra Kemenag 2020 hingga 2024. Rapat Kerja Nasional, Rakernas. Melalui Rakernas 2024, Kemenag melakukan evaluasi capaian atas kinerja yang telah berhasil diraih. Evaluasi ini bertujuan untuk meluncurkan pencapaian program dan merumuskan strategi baru untuk tahun 2024. Selain itu, Kemenag juga menetapkan 7 program prioritas yang harus dituntaskan pada tahun 2024, termasuk program pembangunan kebudayaan. 5. Kolaborasi dengan berbagai pihak. Kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemenag berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan seni budaya Islam. Kolaborasi ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi seni budaya Islam dan mengembangkan ekonomi, sosial, dan keagamaan di Indonesia. Dengan demikian, evaluasi kinerja Kemenag 2024 terkait program nasional, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, meliputi penguatan moderasi beragama. Melalui 5 strategi yang ditetapkan, Kemenag berusaha memperkuat moderasi beragama dan meningkatkan keharmonisan dan kerukunan umat beragama. Pelibatan umat, meningkatkan pelibatan masyarakat secara luas dalam pelaksanaan program pembangunan di bidang agama untuk meningkatkan efektivitas dan kebermanfaatan program. Evaluasi capaian, melakukan evaluasi pencapaian atas kinerja yang telah berhasil dicapai dan menyusun strategi baru untuk tahun 2024. Kolaborasi dengan berbagai pihak. Berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan seni budaya Islam dan meningkatkan potensi ekonomi, sosial, dan keagamaan di Indonesia. Semua langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Kemenag dalam memperkuat moderasi beragama dan mengembangkan kebudayaan, serta meningkatkan pelibatan masyarakat dalam program-program keagamaan.
Fokus pada penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Pada tahun 2024, Kementerian Agama terus berfokus pada peningkatan infrastruktur yang menjadi kunci dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Dengan penguatan infrastruktur yang tepat, layanan pendidikan, keagamaan, dan sosial dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup bangsa. Program ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam memperkuat daya saing nasional dan memberikan akses pelayanan dasar yang lebih merata. Melalui kerjasama lintas sektor dan optimalisasi sumber daya, Kemenag berkomitmen untuk menghadirkan infrastruktur yang mendukung kebutuhan masyarakat dan memajukan ekonomi berbasis keagamaan di Indonesia. Selanjutnya kita akan paparkan sasaran strategis dan indikator kinerja Kemenag berdasarkan target yang ditetapkan di tahun 2024.